Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Pak Raffi. Jadi pada video kali ini saya ingin membuat sebuah video bagaimana sih review saya tentang IndiHome ini setelah 6 bulan setengah kurang lebih saya pakai di rumah saya yang paket 20 Mbps ini. Jadi itu singkat cerita, saya pasang IndiHome ini di bulan Desember akhir tahun 2020 ya, dengan paket promo 20 Mbps per tambah telepon, yaitu Phoenix ya masuknya. Itu di harga 315.000 plus pajak dan PPN, jadi 347.000. Kalau teman-teman belum tonton videonya bisa tonton di atas ini, ada linknya. Jadi setelah kurang lebih 6 bulan setengah saya pakai IndiHome ini, untuk kendalanya yang saya alamikan itu baru belum beberapa lama ya, kurang lebih 2 kali terjadi. Yang pertama itu internetnya itu tidak bisa dipakai sama sekali. Dalam artian ini bukan lemot ya teman, atau kupingnya tinggi ataupun kurang stabil atau bagaimana. Ini benar-benar tidak bisa dipakai, dan tulisan di maksudnya warna di bagian routernya itu berwarna merah atau lossnya itu menyala. Nah setelah itu pada kurang lebih hari saya lupa, pokoknya hari kerja, saya telepon langsung pihak IndiHome-nya ataupun Telkom Indonesia-nya untuk bisa memperbaiki IndiHome saya. Lalu ketika saya telepon, saya ceritakan kayak gini, lalu tidak lama kemudian saya untuk janjian teknisinya jam berapa, lalu sorenya itu teknisinya langsung datang teman-teman. Jadi waktu itu tuh bilangnya jam 3 sore. Nah itu tuh sebelum jam 3 sore tuh udah datang, bahkan kalau nggak salah siang. Jadi saya apresiasi banget buat IndiHome nih, pelayanannya bagus walaupun istilahnya terjadi sebuah kendala gitu, tapi untuk solusinya ini benar-benar cepat banget terhadap pelanggan. Lalu akhirnya ketika sampai di rumah dicek dan dikatakan bahwa jalur IndiHome yang ada ke rumah saya itu mengalami sebuah kendala karena ada pelanggan IndiHome yang memasang baru. Setelah di situ ada kesalahan sebuah konfigurasi, jadi yang punya lama saya itu tidak terkoneksi dengan baik kabel fiber optiknya ke set-top box atau STB-nya ya. Jadi akhirnya tukang IndiHome yang manjat ke ininya STB-nya untuk membenarkan itu semua, dan alhamdulillah kurang lebih 1 jam kurang semuanya itu bisa digunakan lagi, IndiHome bisa digunakan. Dan yang kejadian kedua ini tidak lama kemudian ya, itu terjadi sebuah kendala yang sama kembali seperti itu. Ini terjadi ketika hari libur, hari Minggu kalau tidak salah waktu itu, dan pagi hari. Dan ketika itu ada suatu orang juga yang sedang pasang baru atau perbaiki IndiHome-nya, saya tidak tahu. Jadi setelah diperbaiki, yang punya orang itu, punya saya langsung tidak bisa. Jadi pada saat itu juga internet itu benar-benar mati gitu, merah. Saya connect ke Google nggak bisa, saya ping itu nggak jalan, saya tracer juga nggak mau, time out terus. Ya udah akhirnya langsung saya telepon lagi, call. Namun ketika saya perbaikan pertama itu garansi teman-teman, jadi garansi selama 2 bulan kata si teknisinya. Kalau ada apa-apa lagi garansi 2 bulan. Habis itu saya langsung chat orang yang kemarin benerin lagi. Habis itu suruh benerin itu pada hari Minggu. Sebenarnya lagi off teknisinya, cuman tidak tahu kenapa pas malamnya itu atau sorenya saya dikabarkan untuk ada temennya yang bisa datang ke rumah, dan alhamdulillah banget itu. Pada hari Minggu juga sih, harusnya saya juga agak kurang sopan ya kalau menyuruh pada hari Minggu karena waktunya libur mungkin ya. Harusnya Senin, kalau Senin udah pasti ada. Lalu akhirnya ketika saya cek, akhirnya orang IndiHome-nya itu ke rumah saya dan membenarkan wifi-nya. Dan ketika dicek kasusnya sama kayak waktu pertama tadi saya cerita. Dan akhirnya manjat tuh sekitar habis maghrib lah ya. Setelah habis maghrib manjat, dan akhirnya ketika dicek itu sama kayak kemarin, dan bisa langsung koneksinya bisa lancar dan tidak memakan waktu yang cukup lama ya. Ya kasihannya sih karena yang waktu pertama kali itu dia sendiri datangnya ke sini, seharusnya ada satu lagi temennya. Jadi
dia memanjat sendiri, saya menjagakan di dalamnya untuk misalnya alatnya apa-apa gitu. Jadi di sini saya sangat apresiasi banget buat IndiHome sih, walaupun keluhan pelanggan di walaupun pelanggan itu istilahnya komplain, ini langsung itu ditindaklanjuti. Dan kalau misalnya selain kendala itu dari masalah kualitas sinyal, ping, speed, dan stabilan itu lancar-lancar saja sih. Saya ping itu sekitar 7 ms, selalu ketika memakai server yang lain pakai CBN saya mendapatkan 16 ms, 17 ms. Teman-teman bisa lihat di atas ini kalau mau lihat video tentang hasil speed testnya atau bagaimananya. Lalu ketika harganya itu tidak naik, harganya masih sama saja, untuk bonusnya juga masih sama, dapat 300 menit telepon yang saya sampaikan di video itu. Lalu kalau untuk masalah gangguan dari cuaca itu tidak ada pengaruhnya teman-teman, malah tidak mengalami sama sekali saya 6 bulan setengah ini gangguan cuaca, gangguan misalnya seperti kabel putus atau apa-apa enggak. Alhamdulillah lancar-lancar saja, dan routernya juga berjalan dengan baik, tidak ada kendala. Bagian bandwidthnya juga bagus dari IndiHome, walaupun di saya ini tidak memakai sebuah mikrotik sih untuk pembagiannya, karena untuk keperluan rumah saja sih, biasa harusnya sih pakai mikrotik. Cuman kalau untuk keluarga saja saya pikir tidak perlu, makanya saya memakai router bawaan dari IndiHome saja. Nah, router yang dikasih dari IndiHome atau disewa dari IndiHome itu memakai sebuah namanya bukan merek ZTE ya teman-teman, namanya Fiberhome mereknya. Ini mungkin produk baru dari IndiHome ya. Jika sebelum pakai ZTE F609 biasanya rata-rata, ini saya pakai Fiberhome, tapi saya kira sama saja, tidak ada kendala juga. Maksudnya kekurangannya itu sama saja. Kalau tidak ada kekurangan malah bagus kayaknya sih. Sama ini nggak ada kekurangan sih pas saya coba, alhamdulillah. Habis itu kalau untuk download itu saya dapatkan di 2,2 Mbps, 2,6 Mbps ya teman-teman. Untuk rata-rata speednya ya pokoknya di atas 2 Mbps, 2,0, 2,1 gitu teman-teman. Ini kalau di Google Chrome kelihatan itu sangat stabil banget. Jadi kalau misalnya teman-teman download pakai Google Drive atau server Google, itu kan membutuhkan kestabilan ya. Ini recommended banget sih. Kalau misalnya nggak stabil kan dia biasanya suka macet di tengah tuh kalau pakai Google teman-teman. Sinyalnya pingnya harus bagus, habis itu koneksinya juga harus lancar. Insya Allah tuh nggak file for di tengah jalan gitu. Itu stabil sih. Untuk masalah FUP masih sama saja sih saya lihat. Tapi kalau untuk pemakaian sibuk ya, saya kan sudah coba per hari waktu itu disibukkan dengan Zoom, Google Meet, habis itu download file yang besar-besar. Itu juga sehari tuh nggak sampai 100 giga teman-teman. Paling kalau untuk pemakaian saya tuh sehari tuh menghabiskan kurang lebih 20 giga, paling banyak sih 25 giga, itu sudah banyak sih. Terus kalau misalnya untuk upload video ini dapat di sekitaran 500 kilobyte per second, 600 kilobyte per second paling kencang. Dan kalau misalnya dikonversi jadi 0,4 Mbps teman-teman. Jadi cukup kencang walaupun speednya di bawah 10 Mbps, tapi menurut saya sih dari segi kaitannya itu bagus sih. Jadi maksudnya itu Mbps itu ada pengertian yang salah dipengerti kadang-kadang. Ada Mbps, jadi MB per second atau Mbps kecil semua, itu berbeda teman-teman. Jadi saya bilangnya begini saja ya, jadi salah satuan yang ketika download di Google aja ya. Jadi kalau di Google itu untuk upload ini saya ibaratkan menjadi 0,4 sampai 0,5 Mbps atau 500 kilobyte per second lah ya, saya ibaratkan sekitar segitu. Lumayan sih kalau misalnya, tapi filenya lebih dari 2 giga 3 giga ya harus menunggu sedikit lama, tapi tidak apa, masih rekomendasi banget.
Saya sarankan kepada teman-teman kalau misalnya ingin lebih koneksinya lebih lancar, kalau membuat game ataupun menjadi pingnya lebih rendah, bisa memakai kabel LAN ya teman-teman, atau local area network. Nanti yang tipenya RJ45. Kalau untuk teman-teman yang versi terbaru mungkin suka tidak ada slotnya, teman-teman bisa membeli sebuah converter, nanti tinggal dimasukkan saja. Atau kalau emang yang udah ada tinggal masukkan aja, tinggal colok aja ke RJ45, karena via kabel itu bisa lebih stabil ya teman-teman koneksinya daripada wireless. Saya sarankan sih kalau untuk kebutuhan yang membutuhkan ping sangat kecil, sebenarnya buat gaming gitu, bisa pakai kabel LAN. Dan kalau misalnya teman-teman berminat pasang IndiHome, kalau saya dulu pasangnya itu ke sebuah sales yang saya cari di OLX di dekat daerah saya untuk bisa memasangkan IndiHome. Nanti insya Allah dibantu untuk langsung pemasangannya, teman-teman tinggal kasih alamat, nanti nggak lama kemudian teknisinya itu akan survei ke lokasi teman-teman apakah bisa dipasang apa enggak di lokasi teman-teman itu, ada yang kosong atau enggak gitu slot di STB-nya. Kalau misalnya ada yang kosong langsung dieksekusi hari itu juga dan koneksinya langsung bisa dipakai. Lalu kita diminta untuk bayar deposit untuk bulan pertama, bulan kedua nanti membayar deposit, bukan membayar deposit, bulan kedua lalu membayar biaya IndiHome-nya plus dari pemasangannya. Biaya pemasangannya itu ditagih di bulan kedua plus bayar IndiHome-nya. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman mau langganan IndiHome, kalau menurut saya worth it banget sih untuk sekarang ini sama 16,5 yang saya alami cuma yang tadi saja. Lalu kalau untuk kendala dari segi harga tetap sama. Oke. Mungkin sekian paparan review saya tentang IndiHome, keluhannya, kelebihan, kekurangannya gimana. Kalau ada pertanyaan boleh tuliskan kalau komentar teman-teman. Nanti jangan lupa juga di subscribe, like dan komen kalau misalnya teman-teman suka sama video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.